Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas seputar konsep dasar pengetahuan dan kriterianya. Yang pertama, pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan secara terminologi dikemukakan beberapa pengertian mengenai pengetahuan. Menurut DRS Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4, yaitu 1. Pengetahuan biasa atau common sense, 2. Pengetahuan ilmu atau skills, 3. Pengetahuan filsafat, dan yang keempat, pengetahuan agama. Perlu kita ketahui bahwa ilmu dan pengetahuan itu memiliki perbedaan. Jika pengetahuan atau knowledge adalah hasil tahu manusia untuk memahami suatu objek tertentu, maka ilmu atau skills adalah pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis. Jadi, pengetahuan itu adalah hasil dari sebuah ilmu. Ada beberapa dasar-dasar pengetahuan yang menjadi ujung tombak berpikir ilmiah, di antaranya sebagai berikut. 1. Penalaran, yaitu berpikir dengan menggunakan nalar atau rasio. Penalaran ialah kegiatan berpikir menurut pola tertentu dan menurut logika tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, logika, yaitu pengkajian untuk berpikir secara sahih dengan proses menarik kesimpulan dengan cara tertentu agar diperoleh suatu kesimpulan yang valid. Pembahasan yang kedua yaitu kriteria kebenaran. Kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Kata kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi atau makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement yang benar. Untuk menentukan sebuah pernyataan dapat dikatakan benar, ada beberapa teori yang mengungkapkan kriteria kebenaran, yaitu teori koherensi atau konsistensi, teori korespondensi, teori pragmatis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, teori koherensi atau konsisten. Teori koherensi ini dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Hegel, dan Berkeley. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. 2. Teori korespondensi atau pernyataan sesuai kenyataan. Tokoh utamanya adalah Bertrand Russell. Menurut teori ini, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. 3. Teori pragmatis atau kegunaan di lapangan. Teori pragmatis dicetuskan oleh Charles Peirce dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Ideals Clear. Teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat yang kebanyakan adalah berkebangsaan Amerika, yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. 4. Ontologi atau apa yang dikaji. Istilah ontologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos atau sesuatu yang berwujud dan logos ilmu. Ontologi dalam pengertian secara terminologi adalah kajian tentang hakikat segala sesuatu atau realitas yang ada yang memiliki sifat yang universal untuk memahami adanya eksistensi. 5. Epistemologi atau cara mendapatkan kebenaran. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber,
metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Artinya, epistemologi adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan yang terakhir, aksiologi atau nilai guna ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak akan sia-sia selama dipergunakan dalam kebaikan. Pembahasan yang ketiga yaitu sifat kebenaran ilmu. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Maksudnya ialah bahwa kebenaran dari suatu teori atau lebih tinggi lagi aksioma atau paradigma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam keadaan objektifannya. Kenyataan yang dimaksud adalah kenyataan yang berupa suatu yang dapat dipakai acuan kenyataan, yang pada mulanya merupakan objek dalam pembentukan pengetahuan ilmiah itu.